Mari kita lihat di dalam Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22. Ini ada tertulis juga di dalam Markus 6 ayat 45, Yohanes 6. Tapi kita baca dulu dari Matius. Ya, kita lihat di sini Matius 14 ayat 22. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, kita hidup dalam beribadah dan mencari Tuhan. Seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan yang mengajar kita, Tuhan juga pengen kita mengerti firman yang diajarkan. Dia juga mau supaya kita tahu firman apa. Ya, firman ini benar atau tidak. Kalau kita sudah diajar, maka kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita akan dibawa kepada satu di mana mungkin kita sendiri nggak suka masalah itu. Tapi sebenarnya dia mempunyai rencana yang lebih dahsyat dengan masalah yang kita alami, supaya mata kita yang buta ini, yang nggak ngerti ini, terbuka lagi melihat siapa dia. Seperti yang dikatakan Ayub. Ayub bilang bahwa dulu ternyata aku ini orang baik, orang saleh, sampai Tuhan pun memuji kesalehan dari Ayub. Dan kemudian Tuhan mengizinkan si iblis untuk menggoda, mencobai. Iya, itu kan iblis. Di ayat firman memang tulis iblis. Kalau kita bilang bukan, Tuhan Yesus nggak pernah nyuruh iblis, tapi ternyata ada. Jadi kita mau bilang bukan, ya memang ada tulis, saudara. Maka di situ dibilang bahwa iblis masuk di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang mau menghadap Tuhan. Dan orang itu, si iblis tentu dia datang berupa manusia atau apalah, atau kuasa, kekuatan, karena iblis itu sudah dicampakkan ke dunia. Dan waktu di Taman Eden, si Adam yang diberi otoritas, maka Adam menyerahkan otoritasnya pada iblis. Sehingga Adam diusir dari Taman Eden dan kemudian iblis menguasai dunia ini. Tetapi iblis tidak akan punya kekuatan seperti Tuhan. Tapi iblis
dipakai untuk mengizinkan supaya kita melihat bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Bukan kepintaran, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan uang banyak. Tapi semua cuma Tuhan, karena iblis pun takut pada Tuhan. Ya, orang yang dirasuk setan di Gidara itu, baru Yesus mau lewat, dia udah ketakutan, si iblis sudah ketakutan. Iya, jangan, aku belum waktunya. Nah saudara, dan ternyata Tuhan bilang, ya udah pergi aja ke babi itu. Tapi ternyata, iya, iblis pindah ke babi, bukan orang itu jadi sembuh, orang itu jadi sehat. Nah saudara, kita tidak bilang dia pindah ke babi, nanti perusahaan yang pemotongan babi atau jual daging babi marah deh ke kita. Nah saudara, enggak saudara, kita tahu bahwa Tuhan memakai segala sesuatu itu tergantung dari kehendak Tuhan, bukan kita yang atur, bukan otak kita, bukan kehebatan kita yang tahu bagaimana bisa terjadi. Enggak saudara, sehebat mana orang itu, dia tidak bisa tahu bahwa umurnya mau mati. Umur berapa, sehebat-hebatnya dia, kalau dia bisa tahu, dia bisa bayar, iya, usianya, nyawanya. Nah, dengan berapa lama umurnya, maka dia akan bayar dengan uang. Maka semua yang tinggal orang kaya, nenek moyang masih hidup sampai sekarang kalau begitu. Tapi tidak saudara. Maka sebab itu semua pengalaman yang kita alami, kesusahan yang kita alami, dia mau supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa melihat Tuhan dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Maka disinilah kalau kita melihatnya, saudara, ayat yang 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya naik ke perahu, mendahulunya ke seberang. Jadi Yesus pun akan ke seberang. Tapi Yesus setelah mengajar mereka, Yesus ingin mereka mengenal Yesus adalah pembuat mujizat yang luar biasa. Yesus bukan saja guru yang senang didengar pengajarannya, tapi guru yang benar-benar membuktikan apa yang dia ucapkan itu akan terjadi. Dan dia mampu untuk menyatakan itu pada mereka dalam keadaan mereka bukan senang, justru di dalam keadaan ketakutan. Saudara, sekarang banyak orang takut kan? Maka saat inilah Yesus ingin menyatakan siapakah dia sebenarnya. Siapakah? Banyak guru, banyak orang bisa ngajar, banyak orang bisa yang menghafal ayat, bisa membentangkan dengan baik. Itu luar biasa. Ahli Taurat juga banyak. Iya, para hamba-hamba, bahkan rasul-rasul yang ikut Yesus juga, mereka juga selalu ikut Yesus dengan firman-Nya. Tapi Tuhan harus mengizinkan mereka untuk terbuka bahwa Yesus itu luar biasa. Nah, saudara, kita lihat di sini dikatakan dia suruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, habis KKR nih saudara ya, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yang satu, Anda harus tahu, kebiasaan Tuhan adalah doa semalaman sendirian. Saudara, dia tahu bahwa saat dia melayani, banyak orang sembuh, banyak orang mengalami lawatan Tuhan, banyak orang terkagum. Tetapi dia harus meninggalkan mereka untuk dia pergi menyendiri dan untuk mendekati kepada Bapa di surga. Ada waktu Tuhan inginkan supaya kita harus datang kepada Tuhan dengan berdoa sendiri. Saudara, doa Yesus sendirian. Setelah dia melayani, tenaga di dalamnya keluar. Kalau orang-orang ini, wah, harus bersemedi lagi. Tetapi Yesus datang mendekat kepada Bapanya. Maka dia berdoa semalam. Orang tahu gereja saya atau pelayanan saya doa semalaman. Memang tidak mudah, saudara.
Tetapi ini adalah panggilan Tuhan pada kami. Sehingga tidak semua orang bisa merasakan seperti itu, senang semalaman gak tidur. Ya saudara, memang tidak mudah. Tetapi Yesus melakukan ini saudara. Dan sejak Tuhan memanggil saya, dan dia menjamah saya, dan saya dipenuhi Roh Kudus, saya kepengen selalu dekat dan intim dengan Tuhan. Saya kepengen selalu ada di hadirat Tuhan. Saya kepengen selalu menceritakan, mengadukan, atau membuat bersyukur atau apa saja pokoknya. Dalam segala hal ingin berdoa, bersyukur, atau datang pada Tuhan mengucapkan, menceritakan apa saja. Oh, kalau dengan teman baik saja, atau dengan keluarga, atau teman baik, kita bisa ngobrol, bisa sampai pagi. Nggak tahu apa yang mau dingobrolin, tapi bisa. Saudara, apalagi kalau orang pacaran, bisa duduk sampai malam. Kalau tidak disuruh pulang sama tuan rumah. Kalau anak-anak kos kan begitu. Kalau saya kan tinggal di rumah cici saya. Kalau pacar saya datang, yang sekarang jadi suami saudara, itu kalau sudah jam 9 sudah diteriakin dari dalam, pulang. Wah, cici saya nih yang baru meninggal itu agak galak sedikit saudara. Jadi dia teriak. Saudara, nah, padahal kalau kita ada yang, saudara, ada tamu yang tinggal dan inap sebentar di tempat kami, saudara, dan dia pacaran sampai pagi terang benderang, nggak pulang-pulang. Kalau saya punya cici yang galak ini nggak bisa teriak saudara, karena kan bukan adiknya, jadi dia diam saja, tapi dia kaget sampai pagi. Saudara, kalau orang mencintai sampai pagi nggak bosan saudara, ngobrol sampai pagi, ngobrol nggak berasa sudah pagi. Tapi saudara, Yesus datang kepada Bapanya karena dia mau ceritain apa yang sedang dia lakukan. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita melihat saudara di dalam ayat ini juga ada yang dikatakan 5 roti 2 ikan juga ada ya saudara ya. Iya, 5 roti 2 ikan. Nah, kalau Anda melihat di dalam ayat ini, coba saya ajak Anda melihat Markus 6. Markus 6 ini Anda lihat di sini ya. Ini dalam 5 roti 2 ikan. Di dalam Matius ini ceritanya lain. Ceritanya depannya, setelah Yesus dengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya, mengikuti dia. Nah, kalau di Markus 6 Anda perhatikan ada ayat, ada kata-kata yang saya tangkap di sini, ayat 30. Iya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul, temanya 5.000 orang makan 5 roti 2 ikan itu. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Anda perhatikan bahwa rasul-rasul itu setelah pergi melayani, mereka harus kembali kepada Yesus dan memberitahukan kepada Tuhan semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Setelah Yesus bikin KKR besar, dia kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Dia tidak kembali mati, terus dari kuburan bangkit, tidak, masih hidup. Dia naik untuk menyendiri, untuk ngobrol, sama seperti ini. Jadi habis dia kerjakan, dia harus datang kepada Bapaknya dan menceritakan, Bapak, aku sudah buat ini, aku sudah buat ini. Saudara, aku melakukan ini. Sebab itu doa adalah bagian percakapan kita. Maka di sini, ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Setelah itu KKR itu memang selalu harus datang dan menceritakan kepada Bapa. Bukan lupa kepada Tuhan. Oh, lupa
lupa karena kita langsung dipuji-puji, langsung dihebatin, dan kemudian orang bawa makan sini sana, dan lupa untuk berdoa sendiri dan bilang, Tuhan terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih Bapak, tadi sudah selesai semua dengan baik. Nah saudara, di sini Tuhan katakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Maksudnya Tuhan mau ada sahabat, ada waktu sendirian. Terus kemudian, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Sebenarnya bukan makanan jasmani yang Tuhan maksud, karena roti dan ikan itu sampai sisa 12 bakul. Orang ibadah sampai malam, masa nggak ada waktu makan? Ada saudara. Tapi maksud Tuhan terlalu repot, orang keluar masuk begitu banyak, dan kau tidak sadar bahwa kita sudah lupa bertanya Bapa di surga. Kita tidak mendengar dari Tuhan lagi. Kita kadang-kadang sudah menjadi lost control, dan kita tidak perlu hubungan lagi dengan Bapa. Maka Yesus bilang supaya kita bisa makan makanan rohani yang Dia katakan. Seperti yang Dia katakan pada Maria dan Marta. Dia katakan, iya, karena Marta marah-marah dan berkata, coba Tuhan, tegurlah Maria ini saudaraku. Dia tidak bantu saya di dapur, dia cuma santai-santai saja. Saudara, Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau terlalu sibuk. Hanya urus makan kebutuhan harian. Tapi Maria sudah memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan, mendengar dari Tuhan. Itulah makanan yang paling penting. Maka dikatakan, itu adalah yang terutama, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Saudara, kekuatan yang dari Tuhan adalah duduk dan datang kepada Bapaknya. Kita pun harus mencontohi seperti ini, saudara, yaitu setelah itu dia sendirian dan dia berdoa semalaman. Tetapi saudara, di dalam doa itu, doa semalaman membuka mata rohani. Sehingga dia tahu, begitu jauh pun dia tahu bahwa murid-muridnya belum nyampe, ada angin sakal. Kenapa dia bisa? Karena di dalam berdoa, matamu bisa melihat. Suara Tuhan bisa berbicara. Dan kalau kau sendirian, kau akan mendengar suara itu. Kau tidak fokus ke dunia ini, kau fokus ke Tuhan. Maka itulah Tuhan bilang, supaya kita bisa makan, kita bisa dengar. Karena di dalam tubuh kita ini bukan hanya tubuh daging ini, ada tubuh jiwa, ada tubuh roh. Maka jiwa kita bisa dapat dengan pengetahuan, tapi tubuh roh kita dapat dari kita membaca firman, berhubungan dengan Tuhan, masuk ke jiwa dan masuk ke roh kita. Maka kita perlu untuk mendengarkan dan memilih-milih makanan apa yang penting. Saudara, makanan dunia ini sekarang orang takut makan makanan yang berminyak apa semua. Nah saudara, takut makan yang lemak dan apa. Tetapi saudara, kalau mereka sudah mulai menjaga badannya untuk bagus, mereka pun makan makanan yang sedikit. Tetapi ingat, makanan yang menggemukkan pun, kalau tubuh roh Anda tidak sehat, maka tubuh jasmani pun tidak sehat. Tubuh jasmani tidak sehat, kau penuh ketakutan, kecemasan, sehingga kanker dan segala macam itu bisa datang, apalagi kepahitan. Tuhan tidak berbicara tentang tubuh yang gemuk atau kurus, tetapi makanan yang Tuhan katakan selalu. Karena dia bilang makanannya adalah melakukan firman Tuhan. Maka dia harus datang kepada Bapa.
Dia harus bisa mendengar untuk bisa melakukan. Supaya apa yang dia kerjakan di dunia bukan dari kepentingan dagingnya, bukan dari kemauannya, tapi dari Tuhan. Sebab itu banyak orang tidak percaya bahwa doa semalaman adalah kekuatan yang luar biasa. Saudara, tanpa Anda terasa, kalau Anda doa semalaman gak berasa, oh sudah pagi, sudah terang, maka kita akan menyanyi apa? Praise the Lord of my soul. Dan kita nyanyikan, the sun comes up, is a new day dawning. Saudara, setiap kali kita, oh matahari sudah mulai, ayo kita nyanyikan, ya, bless the Lord of my soul, of my soul. Saudara, doa semalaman, Yesus saja harus doa semalaman. Yesus juga naik ke bukit Zaitun, Taman Getsemani untuk doa semalam. Bahkan Yesus mengajak murid-muridnya. Dan mereka naik cuma berapa orang. Dan disitulah Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Datang dan membukakan. Dan mereka bercakap-cakap. Dan murid-muridnya melihat, aduh luar biasa. Kok ada Elia? Kami bikin pondok di sini supaya Elia dan Musa jangan pergi lagi. Karena ada di sini. Saudara, itu di waktu doa. Waktu doa mata bisa terbuka. Nah, disitulah perlunya kita berdoa. Karena bujang dari siapa? Elia apa Elisa? Elisa. Bujang Elisa melihat begitu banyak musuh itu. Iya, kereta-kereta kudanya begitu banyak. Tapi Elisa nggak takut. Dia bilang, nggak usah takut. Dia berdoa dan buka mata bujangnya. Dan bujangnya setelah dibuka matanya, wow, dia lihat malaikat Tuhan dan kereta dari surga begitu banyak. Lebih banyak dari musuh yang dia lihat dengan mata jasmani. Maka dia tidak jadi takut. Saudara, setiap kita harus punya waktu sendiri dengan Tuhan. Sewaktu saya waktu sendiri dengan Tuhan siang, saudara. Dan saya merasakan, wah, lama-lama sampai dari kepala sampai kaki. Saya tepuk-tepuk, saya merasakan kuasa yang begitu. Lihat saya nggak bisa, saudara. Saudara, kira-kira 2 hari lalu kalau tidak salah saya kembali mengalami lawatan itu. Dan saya rasanya tidak mau berhenti, saudara. Betapa luar biasa. Kalau Anda mengalami, Anda harus minta kembali pada kasih mula-mula. Mengalami. Dan Anda akan melihat bahwa betapa indahnya di saat Anda datang cari Tuhan. Yesus mendapat pujian karena KKR pelajarannya yang hebat. Orang terkagum-kagum sehingga orang ikut kemana-mana. Ingin diberkati, dapat makanan, dapat juga mujizat, pertolongan kesembuhan. Tetapi yang sangat luar biasa Tuhan bilang, kamu pergi dulu, aku akan naik dulu. Saudara, tadi dikatakan di Markus, ya belajar dulu, diajar dulu. Iya, datang laporan ke Tuhan Yesus dulu. Oh, tadi kami lakukan ini. Dan Yesus pun datang kepada Bapa juga seperti ini. Nah, saudara, jadi doa ini memiliki kuasa yang luar biasa. Maka perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan terombang-ambing oleh gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus jalan di atas air. Iya. Matius 14. Kita kembali ke ayat yang semula. Matius 14. Ya, dikatakan ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Karena saat itu Yesus, ya Roh Kudus yang luar biasa, matanya terbuka dan melihat bahwa murid-muridnya sedang dalam keadaan susah. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, ini hantu. Jadi ingat lagi saudara, hal yang kedua.
Yesus berdoa di atas. Pertama, Yesus harus berhubungan. Dia harus laporan kepada Bapaknya. Dia harus mengambil kekuatan lagi. Dan dia harus punya keintiman hubungan dengan surga. Maka yang kedua, Anda lihat, mata Yesus terbuka, bisa melihat semua yang mau terjadi. Yang ketiga, Yesus tergerak hatinya. Maka Yesus pergi mendapatkan muridnya. Yesus adalah guru dan Bapa dan Tuhan dan Allah dan sahabat yang baik yang bertanggung jawab. Jangan takut selama kita punya keintiman dengan Tuhan. Saat kita ada dalam pengutusan Tuhan, ada dalam pelayanan Tuhan, kalau kita mengalami angin sakal, ingat Yesus sedang berdoa buat kita juga. Yesus turun dan Dia datang kepada kita. Saudara, waktu Ayub yang begitu saleh dan ibadah, dia juga bisa mengalami masalah. Tapi sekarang murid Yesus yang diutus Tuhan pun bisa mengalami masalah. Tapi percaya, karena waktu Ayub itu belum berjumpa Yesus secara pribadi, belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, doanya masih melalui ini, suruh para imam, dan akhirnya dia datang sendiri dan Tuhan, Roh Kudus menyatakan, Tuhan menyatakan sendiri padanya. Dan saat ini kita lihat murid-murid Yesus, Tuhan yang bertanggung jawab ini turun dan menampakkan kepada mereka. Dan karena mereka belum melihat Yesus dalam mujizat yang dikatakan yang mau bisa berjalan di atas air, saudara. Nah, kita tahu kalau gravitasi bumi itu menarik ke bawah. Hanya gravitasi surga yang bisa menarik ke atas. Kalau kau berhubungan dengan Tuhan, kau akan memiliki gravitasi surga. Katakan murid Yesus yang disuruh pada sida-sida tiba-tiba udah pindah. Siapa namanya? Filipus. Saudara, Anda belum mengalami mujizat seperti itu, dan itu harus bisa. Dan itu ada, saudara. Murid Yesus ada. Dia saat ini di sini tiba-tiba sudah selesai, dia sudah ada di tempat lain. Nah sekarang Yesus yang ada di atas bukit berdoa, tahu-tahu sudah ada di situ. Saudara, Yesus melakukan ini. Dan di Kisah Rasul, Filipus kemudian membuktikan kalau dia diutus Tuhan, dia bisa ada di tempat lain lagi. Bisa tiba-tiba ada di sida-sida yang sedang dalam perjalanan. Setelah tugasnya selesai membaptis sida-sida, dia sudah ada di tempat lain. Saudara, kalau kau serius dengan Tuhan, ini masa-masanya Tuhan mau menyatakan. Kalau kau sungguh intim dengan kasih mula-mula, dengan roh yang luar biasa. Sampai yang kemarin kita belajar di dalam Yesaya 30. Dikatakan, Yeremia 30. Orang yang menjadikan Tuhan Allah dan Tuhan menjadikan dia umatnya, maka orang itu yang berani sampai nyawanya, hanya untuk mencari Tuhan, untuk luar biasa dengan Tuhan. Maka di sini kalau Anda perhatikan, saya lihat sini bahwa mereka berkata, mereka terkejut dan berseru, ayat 26, itu hantu. Lihat yang tiap hari dengan Yesus pun masih bisa bilang Yesus hantu. Saudara, coba bagaimana mata jasmani kita ini kalau tidak mengalami mujizat Tuhan, tidak mengalami zaman lawatan Tuhan, kita mungkin pikir ini hantu yang buat, ini setan yang buat. Padahal dalam keadaan ini kita melihat banyak orang bisa beribadah dengan online. Ibadah tidak bisa diatasi orang bisa dengan online, dengan live streaming, dengan Zoom, rapat bisa, semua bisa. Maka kita harus ekonomi bangsa kita pun akan bisa teratasi. Saudara, dan kita percaya bahwa Tuhan
Orang yang sudah bekerja, melayani Tuhan saja, dan dekat dengan Tuhan, bisa bilang itu Tuhan itu hantu. Mereka ketakutan. Sekarang mungkin kita bilang hantu ini, hantu. Tapi saya merasa, ya asik aja saudara. Iya, ini tinggal diisolasi di rumah, asik saja. Karena saya rasa senang banget, saya bisa melayani Tuhan, saya bisa beribadah, saya bisa menyembah Tuhan. Oh, saya bangun, saya langsung bisa berdoa saudara. Yang sangat merasakan, iya, betapa Tuhan itu luar biasa. Kalau dia melakukan, orang pikir hantu. Iya, kecuali kalau kita bicara hantu. Nah, kita berhenti di han, jadi Tuhan. Jadi hantu kalau berhenti di han, jadi Tuhan. Nah, saudara, nah ini lagi kita lihat ya. Ya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, lihat di sini Anda perhatikan dulu. Itu hantu lalu berteriak karena takut. Mereka berteriak apa kira-kira ya? Hantu. Atau mereka, iya seperti kita nih orang-orang, iya karismatik bilang dalam nama Yesus atau darah Yesus. Dulu belum darah Yesus kali masa itu ya. Nah saudara, mereka berteriak karena takut. Nah di sini tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Luar biasa. Yesus katakan, tenanglah, aku ini. Mestinya Yesus berkata, tenanglah, aku itu gurumu, aku yang utus kamu. Tidak, dia tidak jelaskan. Dia bilang, tenanglah, aku ini. Saudara, waktu dia katakan tenanglah, di sini dikatakan tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, berarti Petrus cepat sekali feelingnya saudara ya. Wow, kalau dibilang ini aku, jangan takut. Setiap kali saya berdoa saudara, Tuhan terus bicara pada saya, jangan takut nak. Iya, saya pikir Tuhan saya nggak takut nih, tapi kok saya berdoa juga Tuhan. Tapi Tuhan selalu bilang, anakku, aku mengasihimu, jangan takut, aku ada. Wow, walaupun kadang-kadang PKI itu nubuatan zaman dulu selalu aku ada, jangan takut, aku mengasihimu. Tapi itu adalah kekuatan yang saya tahu kalau saya sedang doa, dan saya sedang doa sungguh-sungguh, keluar kata itu di hati saya, aku ada, aku yang adalah aku ada, dan aku mengutus engkau, dan aku menyertaimu, dan aku melindungimu, aku mengasihimu. Wow saudara, dulu saya pikir, ini berarti ya kebiasaan kali ini. Ini kebiasaan kami Pentakosta. Tapi kemudian saudara, setiap kali terus begitu. Lama-lama saya tahu, ini bukan kebiasaan saya, tapi ini adalah roh Allah. Maka sebab itu Petrus langsung berkata. Petrus berseru dan menjawab dia. Lihat Petrus nih yang langsung jawab dia. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Lihat, Petrus langsung merasakan itu Tuhan. Tapi Petrus harus mendengar. Saya pernah mengajar Anda bahwa setelah itu harus kau tanya, suruh aku. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan mau. Musa bilang, kalau engkau tak besertaku, ku berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Artinya, Tuhan, kau suruh aku bawa, tapi kalau kau tidak pimpin aku, nggak mau saya. Aku nggak mau jalan. Oh, dibilang bahasa kerennya nehi. Nggak mau Iya, saudara. Jadi Musa sangat mau keintiman dengan Tuhan. Kalau kau tidak beserta aku, nggak mau. Maka inilah yang Petrus katakan. Kalau kau perintahkan, baru aku jalan. Nah, saudara, disinilah yang dikatakan, apabila engkau itu, suruhlah aku, perintahkan padaku, suruh aku. Saudara,
Suruh aku, perintahin aku. Suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya selalu percaya walaupun Tuhan bicara apa. Tapi kemudian saya tahu Tuhan, saya tahu ada waktumu untukku. Kalau kau bilang sekarang, sekarang. Kalau kau bilang nanti, dan kalau kau tidak bilang kapan, aku diam saja. Saudara, kita harus tunggu perintah Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Dan waktu Petrus bilang, kalau kau suruh aku. Karena kalau tidak ada otoritas perintah Tuhan, jangan coba-coba. Banyak orang tidak disuruh, dia bernubuat. Saya pikir, kenapa ya bernubuat asal-asalan? Apa nggak takut di hati itu? Saudara, kalau Tuhan suruh, baru ngomong. Kalau Tuhan, kerjakan. Nah saudara, karena kalau kita disuruh Tuhan, apa yang kita kerjakan pasti bisa. Sekalipun banyak tantangan. Nah inilah tantangan yang dialami oleh Petrus. Waktu dikatakan tenanglah, ya dikatakan tenang, aku ini jangan takut. Petrus langsung tahu, Tuhan, kalau apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, di dalam Yohanes 15 berkata, kalau engkau yang mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan perintah-perintahnya. Hanya orang yang mengasihi Tuhan itu yang mencintai perintah Tuhan. Bukan cuma cinta tangan Tuhan, perintah Tuhan. Kalau disuruh, saya tuh kalau nggak suka orang itu, saya nggak akan suruh pada orang itu, nggak ngomong dengan orang itu. Biarin aja lah. Iya biar aja, biar dia dapat gaji, gua nggak suruh juga, biarin aja. Ya kan? Tapi kalau orang itu baik dan saya merasakan orang itu punya inisiatif baik dan orang itu rajin dan orang itu baik, saudara, maka saya selalu akan nyuruh orang itu. Saya tahu Tuhan juga mau seperti itu. Bahwa kita nih harus dekat dengan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang Petrus, Tuhan bilang, setan, iblis keluar dari Petrus. Iya. Tapi Petrus tidak tersinggung. Saudara, dan kemudian Anda lihat di sini bahwa Petrus minta berjalan. Orang yang mencintai Tuhan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, di sini dikatakan lalu Petrus kata Yesus, datanglah. 29, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Anda pikir Petrus itu nggak pengecut? Petrus nggak punya pengecut kan? Dan kenapa dia saat itu bisa turun di atas? Kenapa? Pandangannya tertuju pada Yesus. Kalau pandanganmu tertuju kepada angin topan, gelombang angin sakal, Anda tidak mungkin melangkah di atas angin sakal itu, di dalam gelombang, nggak mungkin. Sebab itu Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Kalau Kolose 3 bilang pikiran kita harus fokus kepada kerajaan Allah. Kalau kita fokus kerajaan Allah, semua yang kita perlukan itu Tuhan adakan. Tuhan adakan, saudara. Maka Anda harus lihat di sini. Dikatakan, saya mengalami pengalaman saya. Saya cuma diam dan saya cuma bilang, Tuhan, kalau kau memang mengutus saya dan kau memang benar-benar menyertai saya, Tuhan adakan berkat buat saya. Tiba-tiba saja orang kirim berkat buat saya. Saya pun sampai kaget. Padahal saya baru bilang. Saudara, dan kalau sekarang online, berkat juga bisa online kan? Saudara, nah di mana-mana bisa masuk. Saudara nggak usah khawatir. Saya cuma ngomong, saudara, karena Tuhan mau bahwa kita harus tahu. Firman Tuhan bilang, uji aku. Kalau aku ini tidak membuktikan bahwa aku ini Allah. Itu perpuluhan, Tuhan bilang, uji aku. Nah, saudara, Anda lihat di sini. Kemudian, apabila engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan. Lalu, Yesus bilang datang, tapi kemudian dia berjalan di atas air. Saudara, kalau dia ngeliat air, kakinya sampai ngelangkah, sampai lihat ngerasa-rasa dulu, saudara, saya rasa dia akan tenggelam karena dia pakai rasa-rasa, saudara. Tapi karena dia imannya lagi seru banget, lagi dahsyat banget, justru di masa kesusahan ini, kau harus minta Tuhan menyatakan serunya Tuhan itu dahsyat.
Maka saya merasakan seperti itu, saudara. Oh, dan Anda lihat di sini dikatakan, maka ia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, Yesus ada di tengah masalahmu itu. Yesus ada di tengah masalahmu, angin sakal itu. Yesus ada di situ. Dia berjalan di situ seperti orang yang ikut, ya namanya apa? Yang senang selancar, orang selancar itu. Dia cari yang gelombang, dia cari yang angin, dia cari yang gelombang. Karena di situ dia merasa sesuatu yang luar biasa. Nah, Yesus jalan tanpa, dan Yesus bilang, dia udah datang. Mestinya Yesus bilang, nanti kalau Roh Kudus sudah turun atasmu di Yerusalem, baru Filipus terbang dari sini ke sana. Tapi saat itu Petrus duluan. Petrus melihat Yesus dari bukit di mana dia berdoa dan dia bisa turun langsung dapatkan mereka. Tidak memakai pesawat, tapi dia bisa ada di situ. Petrus dengan semangat, yes, aku mau jalan karena dia yang menyuruh. Maka kita harus hafal janji Tuhan. Firman Tuhan harus dengungkan pada dirimu dan jiwamu. Dan temukan mujizat Tuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan masih nyata, saudara. Maka kemudian disitulah Petrus bisa berjalan. Tapi ketiga, dia rasa. Maka jangan pakai perasaan kalau percaya Yesus. Jangan pakai perasaan orang mau marah, orang mau ngatain kita nggak baik. Selama kita tahu kita tetap cari Tuhan dan baik. Never give up. Tidak menilai mereka yang mengatai kita tidak baik. Terus kita marah. Enggak, saudara. Ada seorang itu bilang, dia nangis sedih. Dan kemudian kakek itu datang. Kenapa kamu nangis? Dia bilang, sebab saya, pacar saya putusin saya sedih dong. Oh, kamu nih nggak ada perasaan. Saya kan sedih. Terus kakek bilang, loh, mestinya kamu gembira tahu. Loh, kenapa orang pacar saya putusin saya pergi ke orang lain? Lah, kamu gembira karena kamu gak jadi kawin dengan dia. Karena dia ternyata orang yang tidak setia. Saudara, Yesus setia sampai akhir pada kita. Dia yang tidak menuntut pada kita, tetapi dia menyerahkan hidupnya buat kita. Dia turun menolong muridnya. Dan dia mengizinkan Petrus mengalami mujizat. Tapi manusia dalam kelemahannya kembali kepada perasaan. Ada yang, gue gak enak. Aduh, perasaannya kemudian rasa tersinggung, marah, emosi, sombong, iri hati, dan lain. Itu perasaan, saudara. Maka jangan lihat kiri kanan, jangan perhatikan. Pandang pada Yesus saja. Maka disinilah waktu dia melihat dengan perasaannya, maka dia mulai tenggelam. Dirasakan tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Satu kata yang saya suka, setiap kali kalau saya dalam kesusahan, Tuhan tolong aku. Gak usah panjang-panjang, Tuhan Maha tahu, saudara. Maka saat itu Tuhan tahu Petrus matanya tidak melihat dia, tapi melihat persoalan. Maka mulai rasa takut. Tetapi untung ada satu yang memberi kekuatan, yaitu doa. Yang ini adalah doa. Saudara, yang tadi nampakkan, nyatakan. Nah, sekarang ini doa Petrus. Tolong aku Tuhan. Kadang-kadang orang pikir mesti doa syafaat panjang lebar. Tapi sebenarnya, tolong aku Tuhan. Saat Anda menyanyi tadi, Anda sedang berdoa, saudara. Jadi banyak orang bilang, mana gak ada doa syafaat? Ada, lu mah gak ngerti. Bahwa doa syafaat saat kita menyembah itu kita sedang doa. Saudara, tapi kita juga berdoa syafaat yang seperti yang ngobrol itu, saudara. Nah, Anda lihat di sini, segera Yesus mengulurkan tangannya. Tadi Petrus jalan sendiri.
Tapi waktu dia berdoa, dia mau tenggelam, Yesus ulurkan tangan. Maka di sini dikatakan ulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Saudara, di dalam Matius 6 dikatakan bahwa ya, burung di udara dia pelihara, apalagi kamu hai orang yang kurang percaya. Saudara, orang yang kurang percaya, Tuhan bilang Tuhan tetap mau menyertai kau. Hai orang yang kurang percaya, tetap mau memberkati kau. Burung di udara aja tidak menabur, tidak, tapi Tuhan pelihara, apalagi kau hai orang yang kurang percaya. Itu tertulis di Matius 6. Tetapi di sini dikatakannya pada Petrus, Tuhan bilang hai orang yang kurang percaya. Dia angkat dan dia katakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hari ini kalau ada yang bimbang, mari kau berdoa. Cuma 2 kata, Tuhan tolong saya. Tangan Tuhan akan mengangkat. Karena kau bimbang. Kau tidak percaya bahwa Tuhan ada di tengah masalah ini. Tuhan ada. Tetapi dalam masalah ini, Yesus ada di tengah masalah itu. Yesus ada di angin sakal situ. Datanglah pada Yesus dalam persoalan. Berjalanlah sambil memandang Yesus. Dan lihatlah bahwa Tuhan mau menolong kita. Kalau kita kembali kepada perasaan dunia manusia kita, dan kita sadar kita mau hancur dan tenggelam. Ingat, ada kata doa, tolong aku ya Tuhan. Tuhan tolong aku. Saat itu Tuhan mengangkat. Dan dia katakan, mengapa kau kurang percaya? Saudara, mari kita terus memandang Tuhan. Jangan pandang salah orang lain. Jangan pandang keadaan sekeliling kita. Jangan pandang banyak orang yang mulai. Ya, tapi ingat, kita lihat bahwa sekarang sudah mulai lebih banyak orang sembuh. Dan kemudian kita lihat lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, kalau Anda melihat ini, Anda akan tahu bahwa sebenarnya Yesus ada di tengah masalah dan Yesus mau naik di perahu kehidupan. Yesus mau tinggal dan ada bersama kau di dalam perahu kehidupanmu. Taruh Yesus, dan satu hal lagi, bahwa sembah dia. Satu hal lagi, yaitu mereka setelah melihat itu, mereka menyembah Yesus. Mari kita jangan berhenti-berhenti, karena dia katakan sesungguhnya engkau anak Allah. Waktu mereka menyembah dia, waktu engkau menyembah, memuji, menyembah Tuhan, engkau sedang bilang, Yesus, engkau anak Allah. Yesus, engkau Tuhan dan Raja. Karena hanya dia yang kami bawa hidup kami untuk menyembah dia. Tantangan dan persoalan ini, masalah yang kita alami ini, jangan khawatir. Yesus naik di bawah ke perahu kehidupanmu, maka angin sakal ini berhenti. Di ayat Yohanes dan yang lain dikatakan, waktu seketika itu pun Yesus sudah ada di dalam perahu. Wow, cepat sekali. Anda akan buka sendiri ya, lihat di ayat yang lain. Anda akan lihat di ayat Yohanes 6 dan di dalam Markus 52 di situ Yesus pegang langsung udah di dalam perahu. Waktu itu di ayat itu mereka langsung menyembah Tuhan. Saudara, kita tiap hari menyembah Tuhan. Yesus senang dengan penyembahan Anda dan saya. Perahu hidup kita bawa Yesus. Angin sakal sama dengan virus corona. Mari, Yesus bisa mengatasi masalah corona ini. Yesus bisa mengatasi masalah keuangan. Yesus bisa mengatasi masalah rumah tanggamu. Tapi pandang dia, berjalan dengan dia, rindu mendekat kepada Yesus. Seketika itu pun Yesus bawa ke dalam perahu dan tenang semuanya. Dan kau hanya menyembah Tuhan. Amin. Sembah Tuhan, jangan bosan. Jangan bosan. Anda akan tahu bahwa kalau kau mulai rasa bosan, berarti rohmu mulai kering.
Anda mulai kering, Anda perlu Tuhan lebih lagi. Tuhan ajarkan mujizat, Dia ajarkan pelajaran. Dan sekarang Dia buat pelajaran melalui virus ini. Dan Anda akan menemukan Yesus berjalan di dalam persoalan virus ini. Dan kita datang mencari Yesus. Dan Yesus datang masuk ke dalam perahu hidup kita. Dan kita mengalami damai. Semua tenang tanpa dia tengking angin. Sekali itu nggak ditengking lagi. Karena Yesus dibawa bersama naik ke perahu. Angin saka langsung tenang. Nggak pakai tengking lagi. Hanya ada penyembahan kepada Tuhan. Shalom.